Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita membaca Fatihah sekali lagi untuk Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari, Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh ilmu yang barokah, bermanfaat dan bisa kita laksanakan dengan izin Allah. Al-Fatihah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan ngaji kita, tholabul ilmi kita. Mudah-mudahan ketika kita niatkan tholabul ilmi ini kita mendapatkan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita didoakan oleh seluruh makhluk-makhluk Allah, sampai semut yang ada di lubang semut juga ikut mendoakan kita, orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita dari meminta menuju menghamba. Nah, ini ya. Jadi lagi-lagi hikam ini mengajarkan kita step by step untuk terus meningkatkan meningkatkan makom kita. Nah, itu ya. Yang tadinya meminta menuju menghamba. Jadi sebuah transformasi spiritual dalam berdoa dan bekerja. Jadi bagaimana yang benar-benar benar. Nah, itu ya. Ada yang benar tapi enggak terlalu benar. Nah, ini bagaimana yang benar-benar benar. Maksudnya benar-benar ikhlas gitu ya. Nah, itu. Nah, saya awali dari hikmah ke-76. Matlabul arifin, yang paling dicari. Tolaba itu, tolabul ilmi, mencari ilmu. Matlab itu yang paling dicari. Al-arifin, yang dicari oleh orang-orang arifin. Minallahi, dari Allah. Apa sih yang dicari oleh orang-orang arifin itu, orang-orang arif? Dari Allah itu as-sidqu, benar, jujur, itu ya. Jadi benar-benar benar. Nah, itu as-sidqu fil ubudiyah, dalam penghambaan itu. Wal qiyamu, dan menunaikan, menegakkan bihukuk, dengan hak-hak ar-rububiyah, ketuhanan. Jadi benar dalam menjadi hamba, menunaikan hak-haknya Allah. Nah, itu ya. Jadi Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada cara pandang orang awam. Orang awam beribadah gitu kan, mencari, berdoa, mencari pemberian Allah. Ya Allah, berikanlah rezeki, berikanlah kesehatan, berikanlah jabatan, berikanlah umur panjang, berikanlah itu. Itu ya. Lalu digeserlah. Arif enggak begitu. Arif itu, ya Allah, jadikanlah aku sehingga engkau ridhoi aku. Begitu ya. Allahumma ja'alni kama tuhibbu. Kalau doanya Syekh Imam Asy-Syadzili, ya Allah, kurang lebih jadikanlah aku sebagaimana yang engkau sukai, engkau cintai, bagaimana engkau ridhoi. Maka doa kita, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Sebelum bekerja, sebelum beramal, kita doa itu tuh. Nah, baru habis itu kita beramal. La ilaha illallah. Nah, jadi zikir kita bukan dalam rangka mencari kekayaan. Ada orang salah niat, tapi salah niat nggak apa-apa lah kalau di awal ya. Yang penting dibenerin. Masuk TKN yuk. Emang kenapa? Itu tuh Ustaz Latif pas habis masuk TKN rezekinya banyak gitu kan. Lihat aja dulu nggak ada apa-apanya, udah kurus, kering, kecil gitu kan, pendek, jelek, bengek gitu kan. Wah, sekarang kirain miara tuyul gitu, ternyata dia TKN. Yuk kita ikut TKN. Akhirnya dia zikir. Ketika zikir dia pikirannya dunia. Nah, ini salah itu. Maka diawali dengan ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Ini dari Syekh Abdul Khaliq Al-Hujdawani pada wafat tahun 575 Hijriyah. Beliau membuat ungkapan itu, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Ini orang Uzbekistan. Nah, awali ilahi, ya Allah, engkaulah tujuanku, anta maksudi waridhoka matlubi, dan hanya ridhomu yang aku cari, ya Allah. Nah, itu ya. Nah, itu. Jadi orang-orang arif yang dicari itu ridho.
Maka ketika kita lagi-lagi doanya ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, kita memang udah masuk kelas arif, minimal menjadi sair. Nah, itu ya. Sair itu orang yang mulai jalan, arif itu orang yang udah nyampe. Nah, itu sair itu udah mulai masuk kelas tuh, udah masuk kelas. Maka orang yang doanya begitu itu berarti sair, itu sair. Doanya udah waridhoka matlubi, ridhomu yang aku cari ya Allah, itu kan. Nah, itu. Nah, jadi posisi kita di mana? Posisi kita di sair nih. Sairin gitu kan. Itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua anak. Anak yang pertama itu dia melakukan tugas karena berharap imbalan. Kalau disuruh gitu kan, kalau nggak dikasih imbalan dia kagak mau. Cepet dulu kalau dulu ya, kalau Pak Ogah ya. Kalau ada imbalannya dia mau, kalau nggak ada imbalan nggak mau. Disuruh ke pasar beli ini beli itu, mana dulu imbalannya? Nggak ada imbalan nggak mau gitu kan. Nah, tapi ada yang kedua, anak yang satu lagi lain lagi. Dia pokoknya tulus, dia karena cinta kepada orang tuanya ingin berbakti. Nah, itu. Kira-kira anak yang pertama apa anak yang kedua? Yang pertama apa kedua? Kedua. Nah, itu. Jadi pekerjaannya sama, tapi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangat berbeda. Kita baca waqiah, gitu kan? Kita baca sholawat, kita sholat duha. Niatnya apa? Kalau niatnya dunia, nah ini namanya masih mencari imbalan, transaksional. Tetapi kalau niatnya adalah betul-betul mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, nah inilah kelas sairin. Nah, sairin klub, gitu kan? Masya Allah, ini kelas sairin ini udah ya. Ya Allah, sair klub. Nah, itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutin lagi. Jadi apa sih yang dicari oleh arifin itu? Yang dicari adalah asidku, benar dalam ibadah. Nah, itu ya. Jadi kalau udah benar ibadahnya, benar niatnya, itu mencakup segala aspek. Jadi yang namanya asidku itu adalah tamamul ikhlas, keikhlasan yang sempurna. Bagaimana kalau dia bisa benar, bisa tamam, bisa sempurna? Karena enggak ada sedikit pun kepentingan pribadi. Saya ini sholat duha selain dalam rangka taat kepada Allah, juga dalam rangka biar cepet kaya. Nah, ini ada hak pribadinya nih, belum tamam namanya. Itu udah kita bersyukur aja kepada Allah. Sholat duha dilakukan oleh Rasul, ya udah kita bersyukur, ya Allah aku bersyukur. Maka Rasulullah SAW rajin ibadah. Ditanya, ya Rasulullah, engkau kan udah dihapus dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang, ngapain masih rajin ibadah? Gitu kan? Apa kata Rasul? Afala akunu abdan syakuro. Apakah aku nggak pengen menjadi hamba yang pandai bersyukur? Jadi Rasul sholat meskipun apapun itu dalam rangka bersyukur kepada Allah. Nah, sama-sama sholat duhanya. Yang satu sholat duha bakal kaya nih gitu kan? Kemarin sholat duha 2 rakaat aja udah begini, apalagi 4 rakaat ya, makin banyak nih gitu kan? Rasul meskipun sholat itu ada manfaat-manfaat ekonominya, tapi Rasul sholatnya bukan untuk itu, udah lewat Rasul gitu ya. Apakah aku nggak pengen jadi hamba yang pandai bersyukur, kan gitu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu jadi beda antara arif dengan awam. Orang awam itu ya ibadahnya ya ikhlas, kadang-kadang ikhlasnya masih campur kepentingan dunia sama ridho Allah. Saya baca sholawat dalam rangka mencari ridho Allah sambil, nah itu ya, nyolawatin biar dapat mobil baru gitu kan. Nah ini namanya masih ada dualisme. Nah itu. Nah dalam orientasi ibadah ini masih menyekutukan Allah dengan selain Allah, ini yang begini nih. Nah dalam tasawuf yang lembut begitu kan, masih ada kepentingan duniawi. Ukhrawi aja masih salah, apalagi duniawi. Nah jadi ini adalah cabang. Kalau sudah asidku udah benar niatnya, orientasinya udah benar, otomatis dia akan ikhlas.
otomatis akan istiqomah, otomatis akan amanah, karena tujuannya adalah ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Jadi ukurannya adalah ridho. Puasa apa enggak ya? Entar dulu. Mana yang lebih diridhoi oleh Allah? Puasa. Ya pokoknya aku apa yang engkau ridhoi ya Allah, aku lakukan. Engkau lebih senang aku puasa, ya aku puasa ya Allah. Puasa dalam rangka mencari ridho Allah. Ya gitu. Jujur ama enggak, ya Allah engkau senang mana? Engkau senang jujur, apapun akanlah aku lakukan ya Allah demi kejujuran ini ya Allah. Perang, ya Allah engkau senang mana? Senang aku duduk di rumah apa perang? Senang perang, apapun akan aku lakukan ya Allah. Pokoknya yang engkau sukai akan aku lakukan. Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ketika melakukan segala sesuatunya dalam rangka mencari ridho Allah, itu ya, itulah as-sidqu, udah benar dia. Maka tawakalnya juga benar, karena hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ada hierarki ikhlas yang pernah saya sampaikan, tapi saya ulangi lagi. Ada ikhlas untuk duniawi, itu ya, ikhlas untuk duniawi, sedekah biar makin banyak rezekinya, gitu kan. Nah jadi sedekah dalam rangka rezeki. Bagus gak begitu? Bagus. Gara-gara pengen dapat rezeki dia jadi sedekah. Nah itu. Oh mau bagus rezekinya, tambah lagi apa? Sholat rawatib gitu ya. Pokoknya kalau sholat rawatibnya terus lengkap, itu dijamin dah rezekinya. Kalau mau diperbaiki oleh Allah nasibnya, perbaiki dulu sholatnya, tambahin rawatibnya. Akhirnya rawatib dalam rangka mencari rezeki. Bagus gak kira-kira? Bagus. Gara-gara rezeki sholatnya jadi banyak dia. Nah itu sholat duha dan lain sebagainya. Tapi ini ibarat majikan, majikannya adalah dunia. Itu masih hawa nafsu, mencari solusi, mencari kesehatan, mencari kepentingan-kepentingan duniawi, bahkan karomah-karomah keduniawian. Wah itu pas habis ikut TKN dia banyak keanehan-keanehan gitu kan. Kalau gitu aku ikut biar dapat karomah. Nah itu dia tuh. Tadi setelah TKN ternyata dia jabatannya tinggi. Setelah TKN dia ceramahnya bagus. Setelah TKN loh kok dia jadi kaya gitu kan. Nah ini keduniaan. Nah itu. Maka kita berantas itu dengan ilahi anta maqsudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ini memang harus kita terus ulang-ulang nih. Itu. Kenapa setiap habis sholat minimal 2 kali kita mengulang itu? Supaya reorientasi. Nah itu ya. Yang kedua ikhlas ukhrawi. Saya juga nggak tahu nih ikhlas duniawi, ukhrawi, ilahi itu udah ada yang menyampaikan belum ya? Ya pokoknya begitulah ya. Pokoknya kalau belum ya anggaplah ini sebuah term, gitu kan? Nah itu ikhlas ukhrawi apa? Beribadah demi mendapatkan surga. Syattana man kana hammuhul hur wal qusur bainaman hammuhul bainaman hammuhul hur wal qusur wa bainaman kana hammuhu al-hudur wa raf'us sutur. Berbeda jauh, syattana. Bainaman hammuhul hur wal qusur, antara orang yang cita-citanya itu bidadari dan istana surga. Wa bainaman hammuhul hudur wa raf'us sutur, dan orang-orang yang cita-citanya adalah hadir bersama Allah dan diangkat hijabnya sehingga dia makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda jauh antara orang yang ikhlasnya ukhrawi dengan ikhlas ilahi, itu beda jauh. Nah itu ya. Antara ikhlas duniawi dengan ukhrawi beda jauh. Antara ikhlas ukhrawi dengan ilahi beda jauh juga. Itu. Jadi itulah Bapak Ibu ya, ikhlas ilahi apa? Beribadah demi hadir kepada Allah, diangkat hijabnya, hanya ridho Allah semata. Nah itulah. Maka target kita bukan al-jannah maksudi wal hur wal qusur matlubi, bukan gitu.
wahai surga, engkaulah yang aku cari, dan engkaulah tujuanku surga, dan mendapatkan bidadari dan istana-istana di surga adalah yang aku cari. Nah, bukan begitu. Tetapi ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Mana dasarnya surat At-Taubah? Setelah Allah menjelaskan tentang wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar, Allah jelaskan surga itu di bawahnya mengalir sungai, gitu kan? Ada kebun-kebun, ada rumah-rumah yang bagus, ada istana-istana yang indah, tetapi ditutup dengan kalimat waridwanum minallahi akbar, dan keridhaan Allah itu lebih besar daripada seluruh kenikmatan surga. Nah, itu inilah ikhlas ilahi, inilah as-sidqu, inilah tamamul ikhlas, itu ya. Nah, inilah kesempurnaan ikhlas, itu adalah ikhlas karena Allah. Nah, itu Bapak Ibu, tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya juga pernah menyampaikan ukudul juman nggak ada kata-kata surga. Nah, itu ya, ukudul juman susunan pengersa amalia TKN, nggak ada kata-kata surga di situ. Karena tujuan kita bukan di tengah, tetapi di atas. Itu ikhlasnya ikhlas ilahi. Pangersa Abah Hanom nggak ngomong surga, Allah, Allah, kita mengabdi kepada Allah, Allah. Itu ya. Nah, itu. Maka kita audit lagi nih, kita audit. Sebenarnya yang kita cari apa? Sedangkan orang-orang yang beriman betul-betul, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman tuh. Jadi yang diinginkan adalah ridha Allah, cinta Allah. Yang ditakuti adalah murka Allah. Nah, itu lebih takut daripada neraka. Itu ya. Lalu yang kedua, apa yang dicari oleh arifin? Kalau tadi adalah as-sidqu fil ubudiyah, benar di dalam ubudiyah, benar di dalam pengabdian. Yang kedua adalah al-qiyam bihuquqir rububiyah, menegakkan hak-hak Allah, al-qiyam. Nah, itu ya. Kalau kita malam-malam kita qiyamul lail, berdiri malam-malam. Nah, maksudnya menegakkan sholat malam itu. Nah, itu. Nah, apa saja antara lain? Nah, teman-teman, lagi-lagi ini menurut Ibnul Qayyim Al-Jauzi ada 3 hak Allah itu. Yang pertama itu dikenal dengan sekenal-kenalnya, itulah yang disebut dengan ma'rifat. Nah, itu ya. Bukan kenal nggak sama Mas Sair, kenal, gitu kan? Istrinya siapa? Nggak tahu, gitu kan? Rumahnya di mana? Nggak tahu, gitu. Itu namanya bukan ma'rifat yang sebenarnya. Jadi betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya ingat kepada Allah, segalanya itu disandarkan kepada Allah. Nah, itulah ma'rifat betul-betul. Mahabbah, cinta kepada Allah dan mengagungkan, serta ibadahnya dengan ikhlas. Nah, jadi begitu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana langkah-langkahnya? Ada 3 untuk melakukan transformasi penghambaan. Yang pertama, reorientasi niat. Nah, itu cara pandang kita terhadap kerja, terhadap ibadah, terhadap doa itu apa? Cara pandang kita terhadap kehidupan kita itu apa? Nah, kita lurusin lagi nih. Saya hidup prinsipnya yang penting kaya, gitu kan? Nah, nggak bisa. Saya hidup yang penting saya bisa mendirikan dinasti, gitu kan? Nggak bisa, gitu. Nah, jadi bahkan ridho diri, saya harus menjadi orang mulia, gitu. Dengan mulia saya jadi ridho, gitu kan? Contoh Bapak Ibu, puasa itu menggeser ridho diri kepada ridho Allah. Saya mau tanya, siang-siang enaknya puasa apa ngopi? Ngopi, gitu kan? Pagi-pagi enaknya puasa apa sarapan? Sarapan. Tetapi kita nggak apa-apa. Pengennya kita, itu namanya ridho diri, Bapak Ibu. Pengennya kita, senengnya kita, namanya ridho diri. Beralih dari senengnya kita menuju senengnya Allah, itu namanya puasa. Itu puasa tuh prakteknya tuh.
Jadi puasa bukan sekedar lapar dari pagi nggak makan nih gitu ya. Di rumah nasi kagak ada, singkong kagak ada gitu kan. Ya udah dah puasa dah. Mending kalau ada jus alpukat agak kenyangan dikit gitu ya. Ya udah dah puasa lah gitu. Bukan sekedar itu, tetapi ya Allah, aku tahu bagi diriku ini enaknya pagi-pagi itu sarapan. Ini menyenangkan diriku. Siang-siang enaknya makan nasi padang. Ini menyenangkan diriku. Tetapi aku tahu bahwa yang engkau lebih senangi adalah aku berpuasa ya Allah. Aku rela meninggalkan kesenanganku demi kesenanganmu. Nah itu Bapak Ibu. Kalau jadi puasanya bukan dalam rangka diet. Itu Ustadz Latif kayaknya diet tuh gitu kan. Setelah puasa 30 hari itu dia agak kurusan. Bukan dalam rangka diet. Bukan dalam rangka sehat. Tuh reorientasi lagi nih. Kalau sehat bagus gak? Bagus juga. Puasa dalam rangka sehat, tapi itu bukan the ultimate. Nah itu reorientasi lagi. Ya Allah, aku puasa kalau dalam rangka sehat, bukan itu ya Allah. Aku dalam rangka melet engkau. Wah bahasanya gitu ya. Puasa apa? Saya lagi melet nih. Melet siapa? Melet Allah, gitu kan? Itu maksudnya supaya Allah seneng. Itu ya Allah, aku senengnya nggak puasa, tetapi engkau senengnya puasa, aku puasa ya Allah. Malam-malam bangun, ya Allah, aku senangnya tidur lagi. Engkau senangnya aku bangun ya Allah, aku qiyamul lail. Nah itu, ya Allah, aku senangnya ya agak tipis-tipis dikit, nyimpang-nyimpang dikit, tapi uangnya banyak ya Allah. Tapi engkau senangnya aku jujur, aku pilih apa yang engkau senangi ya Allah. Nah itu namanya reorientasi. Itulah bentuk konkret ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ya Allah, aku sih kayaknya pengennya selingkuh. Indah gitu ya. Kayaknya indah selingkuh itu, baik selingkuh fisik maupun selingkuh hati. Kayaknya sih indah tuh gitu kan. Jatuh cinta aja indah, apalagi jatuh cinta berkali-kali gitu kan. Wah, lebih indah lagi. Kayaknya sih enak. Itu senangnya aku. Tapi engkau senangnya bagaimana ya Allah? Engkau senangnya aku setia, aku pilih yang engkau senangi ya Allah. Nah itulah ilahi anta maksudi itu. Nah itu Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itu namanya reorientasi. Nah, bahkan ridho diri aja dikalahkan dengan ridho Allah. Nah itu bukan waridho nafsi matlubi, ridhoku yang aku cari, bukan begitu. Kalau ridhoku yang aku cari, hancur kita nih. Malam bangun tidur lagi, subuh pengennya tidur lagi, puasa boro-boro, sholat males. Ini kalau nurutin ridho sendiri begini nih. Tapi kita lagi enak-enaknya scrolling gitu kan, lagi enak-enaknya nonton YouTube, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pengennya aku scrolling. Yang engkau penginkan adalah sholat ya Allah. Nah itu, inilah mujahadah Bapak Ibu. Yang kedua langsung implementasi amal. Setelah niatnya udah benar, niatnya adalah ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Yang kedua, buktikan di dalam sehari-hari, dalam etos kerjanya, profesionalisme dalam ibadah kita. Jangan anggap ibadah ini cuma sholat ya. Ibadah ini kerja, inilah ibadah. Kerjaku ibadahku. Kerja 8 jam, ibadah 8 jam. Nah itu enak tuh. Yang ketiga secara singkat dulu adalah kita ubah pola doa kita. Nah itu ya, redaksinya kita ubah. Yang pertama dulu reorientasi niat. Maka kita tanya, coba suatu saat kalau pada kesimpulan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah itu, maka kita reorientasi. Teknisnya gimana sih reorientasi niat itu? Reorientasi agar kita tetap menjadi hamba Allah dengan benar. Caranya kita mengucapkan ilahi anta maksudi, dan kita perbanyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah itu disakitin, pengennya diri sendiri bales, tetapi
pengennya Allah, yang disenangi oleh Allah, sabar, baik aku sabar ya Allah. Nah itu ya, Rasul dikatain, ada Abu Bakar Siddiq di situ. Abu Bakar Siddiq di depan Rasul, dasar kamu aki-aki gitu kan, aki-aki bau buntelan, bikin kopi yang kentelan gitu kan, dasar kamu aki-aki dan sebagainya. Rasul diem aja, dikatain nama orang Arab, orang Badui. Akhirnya dia pulang. Setelah dia pulang, Abu Bakar Siddiq ngadu sama Rasul, Rasul, padahal saya nggak apa-apa, tapi saya dikatain begini, masa saya difitnah begitu. Akhirnya Rasul malah pergi. Kata Abu Bakar Siddiq, wahai Rasul, tadi giliran orang Badui ngomong engkau anteng, giliran aku ngomong engkau pergi. Kenapa ya Rasul? Giliran engkau orang Badui itu ngomong marah-marahin kamu, kamu sabar, malaikat kumpul di sini gitu. Giliran kamu ngeluh, malaikatnya bubar, aku juga bubar gitu kata Rasul ya. Yang datang setan, aku nggak senang duduk sama setan, aku juga ikut bubar juga. Nah itulah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Caranya reorientasi itu adalah dengan la ilaha illallah. Tiada yang dinomorsatukan kecuali Allah, tiada yang menjadi prioritas kecuali Allah, tiada yang disegala-galakan kecuali Allah, kecuali Allah, kecuali Allah, kecuali Allah. Maka hidup kita madep terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara reorientasi, teknisnya begitu. Kita lanjutin. Setelah reorientasi adalah implementasi. Abis ini insya Allah kita makan nasi. Si mulu habis ya. Itu Qul a'udzu birabbin nasi gitu kan, malikin nasi, ilahin nasi gitu ya. Ini kalau orang puasa gitu ya, bacaannya tuh sampai ujungnya dibaca sama dia. Nah, itqon profesional, mutkin. Nah, kalau tahfidz itu mutkin. Ini dengan kuat, standar terbaik, tidak korupsi, dia sempurna, itqon, melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Nah, kenapa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang menciptakan kematian kehidupan untuk menguji kamu siapa di antara kalian yang paling ahsan amalnya, siapa yang paling baik kerjanya. Nah, itu karena kerja kita ini dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tiap hari kalau didampingi oleh, di sini yang nge-shoot Mas Fajrul adalah Mas Wildan. Saya di-shoot nih, udah berapa menit nih. Bapak Ibu di-shoot terus sama malaikat itu. Terus di-shoot. Hari Kamis ngaji enggak? Ngaji gitu ya. Meskipun meeting akhirnya selesai, ngaji juga gitu kan. Di-shoot. Nanti pulang bagaimana? Di motor mulutnya ngapain? Sambil baca sholawat apa enggak? Di-shoot itu. Terus itu di-shoot itu. Dan nanti di akhirat itu akan di-spill kepada kita. Nah itu ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu, nanti dilihat siapa yang paling bagus pekerjaannya. Nah, itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah, jujur, tidak memanipulasi gitu kan, menjaga titipan, menjaga kepercayaan. Nah, ini. Lalu ihsan, kenapa begitu? Karena kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beribadah kepada Allah seakan-akan dilihat oleh Allah. Kalau nggak dilihat oleh Allah, dia merasa dilihat. Kalau nggak melihat Allah, dia merasa dilihat oleh Allah. Nah, kerja dilihat oleh Allah. Itulah. Nah, siapa orang yang berorientasi Allah, dia akan beramal soleh. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Nah, itu ya, surat Al-Kahfi yang ayat terakhir. Lalu yang ketiga, mengubah redaksi doa. Nah, ini intinya doa dari transaksional menjadi transformasional. Nah, biar agak keren kedengerannya gitu kan. Nah, itu transaksional maksudnya apa? Dia transaksi, ya Allah, beri aku, beri aku, beri aku. Nah, itu. Jadi doanya lagi-lagi berilah aku. Nah, yang masih jomblo berilah aku istri yang solehah,
cantik gitu kan, anak satu-satunya, orang tuanya udah sakit-sakitan, kaya gitu ya. Jangan begitulah. Pokoknya yang penting yang penting dia muslim, lalu yang penting sholat. Nah itu ya. Ya Allah, berilah suami yang ganteng. Udah ganteng kaya pula gitu ya. Udah gitu pinter lagi. Woi gitu ya. Udah gitu anak satu-satunya lagi, anak CEO gitu ya. Ya Allah, Dracin dah. Ya Allah, kebanyakan nonton Dracin nih ya. Ya Allah. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kebanyakan minta. Tapi doa transformasional mana? Doa membentuk diri agar menjadi hamba yang benar. Nah itu. Jadi fokusnya adalah kelayakan Allah untuk disembah, memperbaiki diri. Fokusnya adalah jadi hamba yang benar. Nah itulah doanya. Nah jadi itu Bapak Ibu. Contoh, ya Allah tambahkanlah rezekiku. Ini doa awam. Doa arifin lain lagi. Untung hadir ya. Doa arifin lain lagi. Orang arif doanya lain lagi. Bukan ya Allah berikanlah aku rezeki, ya Allah jadikan aku hamba yang pandai bersyukur. Masya Allah itu ya. Dan halal mencari rezeki. Itu doanya arifin itu. Masya Allah. Jadi pada nonton arifin ya. Ya Allah. Bapak Ibu, kenapa kok doanya arif itu pandai bersyukur? Karena dengan pandai bersyukur rezekinya ditambah. Itu sih udah otomatis. Nggak usah minta doa tambah rezeki, nggak usah. Perbaiki aja syukurnya. Itu. Maka doa para nabi nih ya. Doa para nabi apa? Doa Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan aku muqimas shalah, para pendiri salat. Wa min dzurriyyati, dan keturunan-keturunanku ya Allah. Tuh, jadikan aku dan keturunanku orang-orang yang mendirikan salat. Tuh. Jadi doanya para nabi itu bukan doa rezeki, tapi doanya adalah bagaimana mendirikan sholat dengan baik. Doanya Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Itu ya. Ya Allah jadikanlah aku, auzi'ni tolong aku, an ashkura ni'matak, agar aku bisa bersyukur akan nikmatmu ya Allah. Gitu ya. Jadi doanya agar menjadi hamba yang baik. Itulah doanya orang arif itu. Ya Allah jadikan aku orang mendirikan sholat, jadikan aku orang soleh, jadikan aku orang yang pandai bersyukur, jadikan aku orang jujur, jadikan aku orang yang amanah. Itu jadikan aku yang kedua. Bukan begitu ya. Itu si lagu itu ngawur ya. Nah pekerjaan, ya Allah mudahkanlah pekerjaanku. Ini doa orang awam. Doa orang arif itu, ya Allah berikan aku, jadikan aku orang yang amanah, itqon, jujur. Nah itu ya. Kalau itu juga otomatis nanti mudah pekerjaannya. Bos, tambahin rezeki, tambahin gaji. Bukan begitu. Bos, mohon bimbing saya agar saya menjadi karyawan yang dapat diandalkan oleh perusahaan. Nah beda kan. Mas Bahrun, saya tambahin gajinya dong, gitu kan. Tingkatkan saya ini promosi dong jabatan. Masa begini-begini terus, itu beda. Mas Bahrun, tolong saya dibimbing ya Mas Bahrun, supaya jadi karyawan yang bisa diandalkan, supaya saya jadi karyawan yang amanah, gitu kan. Sesuai dengan keinginan-keinginan perusahaan. Nah enak didengarnya, itulah doa arif itu. Jadi otomatis kalau udah diandalkan oleh perusahaan, memiliki hot skill gitu ya, skill yang panas ya, skill panas ya. Maksudnya apa ya? Bakar sate atau bagaimana tuh? Maksudnya skill yang mahal, skill yang menjadi andalan perusahaan, otomatis sangat diandalkan oleh perusahaan, otomatis naik, otomatis penghasilan juga bagus. Nah itulah kepada Allah juga begitu teman-teman. Nah lalu ketika minta banyak pelanggan, ya Allah jadikan aku pedagang yang jujur, gitu kan. Jadikan aku memberikan kesehatan yang terbaik melalui jusku, ya Allah, gitu ya. Itu sehingga engkau sendiri mengirimkan pelanggan. Nah itu
Bukan ya Allah sembuhkan penyakitku, ya Allah jadikanlah penyakit ini penghapus dosa. Nah itu ya. Maka ketika sakit kita katakan alhamdulillah, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau beri aku penyakit, jadikanlah aku penyakit ini penghapus dosa, penambah kesabaran dan jalan mendekat denganmu. Nah itu. Jadi luar biasa. Doanya awam, ya Allah sembuhkanlah penyakitku, itu biasa. Itu doanya awam itu. Dan nanti Bapak Ibu di akhirat itu beda. Surganya orang awam dengan surganya VIP. Kemarin sudah saya sampaikan ya, itu beda. Pintunya beda, gitu kan? AC-nya dinginnya beda, gitu kan? Bidadarinya beda, gitu ya. Pokoknya semua beda. Nah itu, semangka, martabaknya beda. Beda semua lah ya. Nah ya itu ya. Jadi kalau orang-orang awam itu nanti surganya campurannya wa mizajuhu min tasnim. Campurannya itu dari air telaga tasnim. Jadi mereka cuma dikasih campuran doang dari telaga tasnim. Wa mizajuhu min tasnim. Ini air nikmatnya itu ada campuran dari telaga tasnim. Ainai yashrabu bihal muqarrabun. Mata air yang mana orang-orang VIP minumnya dari situ. Ini cuma dikasih campurannya doang, gitu kan? Tapi orang VIP minum langsung dari situ. Oh, dalam surat apa tuh? Al-Mutaffifin. Nah itu ya. Nah jadi itu teman-teman ada 3 langkahnya. Yang pertama reorientasi. Reorientasi adalah dengan ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Perbanyak ucapan la ilaha illallah. Ini namanya reorientasi. Tadinya karena dunia ibadahnya geser karena akhirat, karena pengen bidadari. Lama-lama geser lagi ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Nah itu yang aku cari adalah mahabbataka wa ma'rifatak. Beri aku rizki. Rizkinya apa? Rizki mahabbah itu. Nah itulah Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Karena kalau kita menjadi hamba dunia, nanti kita akan diperbudak oleh dunia. Itu menjadi hawanya setan, kita diperbudak oleh setan ke Gunung Kawi misalkan gitu ya. Pesugihan gitu kan, pesugihan. Nah, kita jadi budaknya setan deh saat itu. Kalau jadi budaknya setan ya saat itu nanti kita akan diperbudak oleh setan itu. Gara-gara itu maka ada ikatan-ikatan, ada kontrak-kontrak tertentu. Ya Allah itu ya. Jadi Bapak Ibu kelihatannya menang, kelihatannya kaya. Emang betul kaya. Ini orang yang pesugihan, kayanya luar biasa. Sebenarnya bukan kaya banget. Itu keturunan dia disatuin ke sini. Serakah sebenarnya dia. Habis itu keturunannya pada miskin. Nah, itu susah bener. Mau diapain aja susah. Kenapa? Udah dijamah takdim, gitu ya. Udah dijamah takdim, keturunannya susah. Tinggal ngabisin aset, mantap, makan tabungan, gitu ya. Nah, itu emang warisannya lumayan, tapi ini susah ini. Itu jadi yang namanya pesugihan-pesugihan itu sebenarnya zalim kepada keturunan itu. Nah, keturunan habis itu udah ada kontrak-kontrak pula sama setan gitu ya. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Nah, tapi kalau zaman sekarang kelihatannya jarang ya, paling begitu ya. Ya paling 1 2 3 4 gitu ya. Banyak juga lama-lama. Ya Allah, naudzubillah min dzalik gitu ya. Sekarang zaman orang pengen instan. Nah, segala sesuatu serba instan. Tapi kalau kita menjadi hamba Allah itu putus tuh. Nanti Allah yang ngasih rezeki, Allah yang ngasih solusi, Allah yang memberi perlindungan, Allah yang memberi keamanan, Allah yang memberi kesuksesan, Allah yang memberi kebahagiaan. Jangan berharap kebahagiaan dari makhluk, capek. Tapi berharaplah kebahagiaan dari Allah. Makhluk diputus, hawa nafsu diputus, dunia diputus, bukan berarti gak kerja, tetap habis waktunya ya. Nah, tetapi kita ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Itulah Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa yang kita perbanyak adalah la ilaha illallah, agar kita betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala
dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang arif billah, orang-orang yang VIP di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.